kita beralih ke box aspek nih Pak. Ini sangat menarik soalnya ini banyak perdebatan Pak di channel YouTube ya, saya nih Pak. nih. Ini Kumikon ini, bukan ternyata itu mah buatan ini teman. Nah itu sekarang nih daripada nanti debat terus di channel saya. Nah, kita beralih ke box aspek nih Pak. Ini sangat menarik soalnya ini banyak perdebatan Pak di channel YouTube saya nih Pak. Nih. Ini Kumikon ini, bukan ternyata itu mah buatan ini teman. Nah itu sekarang nih daripada nanti debat terus di channel saya, saya tanya-tanya nih tentang box aspek ya. Sekarang ada berapa jenis Pak box aspek yang masih produksi saat ini Pak? Ya, jadi kalau di box aspek ya, memang kita sekarang tuh yang terakhir dan existing masih yang model begini ya. Khususnya dia di bagian koper, kan ini memang sisi luar aluminium extrusion, aluminium core 100%, jadi aluminium murni. Yang dalamnya kan memang kita ada yang menggunakan sudah plastik. Ini udah ada emboss ini kita. Kalau zaman dulu ketika masih kotak, ini pakai stiker kuning Kumikon. Jadi lampu aspek mungkin bisa kelihatan mirip sama, cuman kalau nggak ada ujungnya stiker Kumikon atau tulisan Kumikon, bisa dipastikan bukan dari kita gitu. Nah ini kalau sekarang udah kelihatan dari Kumikon. Ketika ini dibalik, ini kan bentuknya kayak kapal ya kan ya? Iya. Ini kalau kita sebut teman-teman kami produksi bilang ini kapal perahu gitu loh. Perahu di bawahnya sini juga ada emboss Kumikon gitu. Jadi kenapa kami menggunakan trademark Kumikon banyak di produk kami? Pertama memang kita sudah terdaftar di Kemenkumham sebagai pemegang merek gitu, yang jadi hak patennya kita udah ada selama 10 tahun, jadi nanti diperbarui lagi karena ya ini merek dagang kita Kumikon, jadi kita emboss di mana-mana. Dan yang kedua ya buat ini juga buat identifikasi juga ketika mungkin ada produk nih, Kumikon nih ada listnya itu putih, belum tentu belum tentu. Jadi makanya ada perdebatan bisa dicek bentuk kita sekarang yang fisik yang terakhir seperti ini. Kalaupun memang ada yang di bawah tahun 2000 mungkin memang ada dulu kita percobaan dan sekarang sudah fix jalannya seperti ini. Jenisnya tetap sekarang satu jenis jadi ya. Satu jenis. Jadi dia menggunakan extrusion pinggirnya aluminium, belakang juga aluminium, tapi cover dalamnya memang plastik gitu. Karena nanti video pembuatan ininya ada, saya punya filenya kalau Kang Wi mau lihat itu. Jadi dia memang digunakan untuk mengatur gitu biar bisa digeser-geser ketika kita cuma perlu dua aspek gitu. Cuman istilahnya untuk merah dan hijau untuk pedestrian, ya udah jadi tinggal ditarik aja potong gitu. Jadi kita untuk praktis dan juga cost-nya biar lebih baik lah gitu. Oh berarti cuman itu ya Pak? Ya sekarang yang existing hanya ini, sedangkan memang kalau ditanya kita punya stok nggak yang untuk yang lama, saya kemarin ke bagian inventory memang masih ada stok gitu, cuman itu udah nggak dijual lagi gitu. Udah akhir. Udah di close lah itu. Di close biar ketika memang nanti keperluan sekali untuk ini kita masih ada stok lah gitu. Jadi aset lah itu. Yang kelebihan dari box aspek yang sekarang itu sebenarnya lebih praktis dari pertama lebih praktis, pendinginannya bagus itu Kang. Jadi kemarin kita ini ya mungkin boleh buka rahasia dikit. Kita ini biji LED-nya ini kita impor ini dari Jepang, Nichia kita pakai Nichia. Orang Nichia itu 2000 sebelum Covid ya, 2018 datang ke sini. Insinyur itu ada 5 orang loh. Dia kaget gitu.
diukur suhu lapangan segala itu ketika dipasang, terus ketika di lapangan itu nggak nyampe lebih dari 60 sampai 50 derajat, antara 56 55 itu suhu di dalam dalam ketika panas gitu kan. Padahal memang suhu kerja itu ada yang mencapai 70 derajat gitu. Oh, ada yang nyampe 70. Ada yang sampai 70 derajat itu memang lebih riskan karena kan kita daerah tropis ya gitu. Jadi akhirnya kita bisa bangga ketika suhu maksimal aja cuma di 50 derajatan, dan itu berarti artinya proses pendinginan ini bagus gitu loh. Itu proses pendinginan bagus. Keunggulannya salah satunya itu. Tapi mungkin nggak sih Pak yang produk lama itu diproduksi lagi gitu ya? Diproduksi lagi ya. Pertama mungkin peralatannya gitu ya kayak peralatannya dulu kan kita pakai bending gitu berarti ya. Ya kalau sekarang kan kita menggunakan profil nih, kita sudah udah hiring langsung ke dari Inalum, kita beli ingotnya kita corkan di lokasi ini pabrikan vendor kami. Nah sekarang kalau kita bagi bending, tenaga-tenaganya udah pada lupa itu ilmunya tuh. yang udah pada pensiun dulu tuh yang pintar tuh yang ngebending, tekuk pelaknya pelan segala itu, karena memang kan kemampuan lah, keahlian gitu. Gitu udah pada lupa. Kemarin saya tanya itu sekarang dikaryakan untuk bikin ini box controller. Nah, box controller saya tanya masih bisa nggak meneguk itu aluminium itu? Aduh Pak, udah lupa Pak ilmunya Pak itu Pak. Itu dulu pelan-pelan itu Pak, sudutnya itu harus pas segala gitu. Oh gitu. Ya. Tapi unik juga sih dulu Kumikon itu sempat ngeluarin yang full aluminium itu kan. Iya. Itu kan bareng-bareng sama produk lain juga yang sejenis gitu itunya Pak. Nah sekarang sebenarnya Kumikon juga yang mengawali yang produk yang tipis kayak gitu ya Pak? Iya ini kita bilang ya produknya itu ya simple ya kelihatannya kan juga nggak makan tempat lah. Iya. Nah itu dia kelebihannya, nggak makan tempat juga ya Pak? Iya nggak makan tempat ya, kita berusaha ya menciptakan terus lah gitu. Cuman karena ini kita sudah trial hampir 20 tahun ini kan udah dari 2000 itu ya ini udah paling bagus lah sekarang. No complain lah. Tapi ini Pak, saya nanya lagi nih tentang lensa sekarang nih. Siap. Kenapa sampai detik ini Kumikon itu hanya menyediakan lensa yang warna, yang merah, kuning, hijau, nggak yang putih kan? Soalnya vendor lain udah pada putih Pak itunya. Gini, itu ketika engineer-nya Nikia dari Jepang datang sini, mereka juga nanya gitu, kenapa lampu kami gitu yang sudah sebegitu bagusnya dari Jepang ini dipendarkan lagi gitu loh, pakai lensa lagi yang dia lensanya berwarna dan juga itu mengurangi mengurangi kecerahan lah gitu ya. Kita alasannya satu, berusaha sebisa mungkin mengikuti aturan dari PM, dari Peraturan Menteri PM 49 2014 itu menyatakan bahwa salah satunya lensa itu berwarna gitu loh. Ada kutipan kata-kata di situ berwarna. Kita satu di situ. Yang kedua adalah sebenarnya kita untuk memberikan pemahaman ketika dipasang itu jangan sampai terbalik gitu Kang. Saya mohon maaf nih, saya pernah jalan ke kota Magelang gitu ya, kota itu pernah lihat kalau merah kuning hijau itu kan sebenarnya sudah ada ini aturannya kan. Nah, ini susunan merah di atas, kuning tengah, hijau di bawah. Ini ketika vertikal ini ya, ketika kita tidurkan horizontal harusnya tuh kayak gini nih. Nah, ini maaf deh rotate sendiri ya. Jadi merahnya itu teman-teman kalau di rumah ini pindah ke sini, merahnya ke sini, kuningnya di tengah, hijaunya di kiri gitu. Itu mau ditaruh di tiangnya di sebelah kiri jalan, tengah jalan, di seberang jalan, sama. Paling pojok kanan harus sama itu. Gunanya apa itu? Nah, ini tebak-tebakan. Gunanya apa? Kok kita juga dikasih warna gini? Satu, kita bukan prihatin, kita juga empati kepada mereka yang memiliki bukan ketunaan, itu adalah sindrom bawaan, yaitu buta warna. Nah, ini mungkin teman-teman di rumah nggak selalu tahu ya buta warna itu. Saya juga punya saudara yang buta warna, dia anak laki-laki, ibunya bapaknya semua tuh nggak ada yang buta warna, tapi ternyata dari kakeknya buta warna. Dia diturunkan dua turunan lah. Nah, turunkan. Kita dari situ merubah mindset, kita harus menyediakan untuk seluruh lapisan masyarakat. Nah, ketika buta warna itu dia pahamnya itu adalah merah tuh di atas dan merah itu ketika ditidurkan itu ada di kanan, itu jangan sampai kita rubah gitu. Kalau kita
warnanya putih semua bening, itu ada kemungkinan kita salah balikan ya. Oh, jadi itu ternyata. Ya, kita ada tujuan misi inilah kita untuk empati kepada mereka yang memiliki buta warna. Karena buta warna tuh hijau sama merah sama kelihatannya sama. Iya. Saya pernah nanya, ini hijaunya tuh jadi kelihatan buram atau gimana? Enggak, jadi warnanya sama ini. 3 tuh jadi sama semua warnanya. Oh. Ya Allah, makanya tuh kita yang di rumah sehat semua nih bersyukur lah ya. Bersyukur harusnya. Nah, kita bisa bedain merah kuning hijau ini. Jadi itu udah terjawab ternyata dari dulu sampai sekarang semenjak ganti model gitu Kumikon sampai sekarang belum pernah ngeluarin lagi yang lensa putih. Nah, sudah close yang putih sudah nggak pernah produksi. Kita sudah balik, tujuannya utamanya kita untuk semua lapisan masyarakat tidak dibatasi. Oke. Sangat mulia juga ini. Ya. Saya tuh masih menggelitik juga nih Pak. Kenapa Kumikon itu topinya yang primer, cuman primer Pak, bukan yang sekunder nih. Primer itu berarti ini ya, atas ya dia. Ya, yang atas. Separuh aja ya dia. Separuh ya. Pertama kita mengerjakan pekerjaan yang di jalan nasional nih sebenarnya, karena awalnya itu karena kita terbiasa ngerjakan yang di jalan nasional gitu kan. Jalan nasional kan tuh ininya persimpangannya gede tuh ya. Simpang-simpang di Pantura itu jarak antar simpangnya agak jauh gitu ya. Iya. Nah, kita dari situ tuh biasa terpasang ya udah yang di siku atas, di tengah, di primer aja. primer doang. Ketika ternyata teman-teman lain tuh juga menggunakan sekunder, rambu sekunder dititipkan di simpang pojoknya gitu, saya di seberang jalan gitu. Itu dia pakai yang topinya sekunder gitu. Kita yang melihat itu pilihan sih gitu. Itu pilihan, cuman kita lebih sering terbiasa ya udah di mulut simpang itu cukupnya 3, udah kita pasang 3, kita nggak lebihkan jadi 5, di sana dikasih 2 lagi gitu, enggak lah, kita udah cukup, itu terlihat itu insya Allah. Itu dari pemasangan kalau dia benar itu dia harus di posisi di depan zebra cross gitu. Nah ini sekarang ada teknik-teknik lagi. Kenapa kok ada yang sampai orang ditaruh lampunya di seberang sana, ternyata lampunya di atas dia, di atas ini nggak kelihatan dulu, jadi akhirnya dikasih bantu di sana, dikasih sekunder, karena pas pemasangan salah itu. Harusnya simpangnya itu dimundurkan itu si zebra crossnya. Jadi ketika recovery sebuah simpang itu kita mengganti apil itu kita harus ada perencanaan juga. Perencanaannya apa? Betul, posisi marka itu tiang, harus terlihat dulu, dan posisi tiang itu juga harus terlihat dari pengguna paling depan gitu. Pengguna paling depan tuh nggak boleh sampai nggak lihat lampu gitu loh. Dia nggak boleh nangap gitu harusnya tuh. Banyak juga sih Pak yang simpang-simpang yang memang harus gini Pak. Iya, itu dia tuh. Susah juga ya. Itu berarti ada yang salah ya Pak pemasangannya? Iya, satu di proses perencanaannya mungkin dia dari proses menggambarnya harusnya dia melihat langsung ke lapangan. Kalau dia nggak ke atas itu berarti pengemudi paling depan di antrian nih kesulitan untuk lihat sinyal gitu. Tapi yang lain juga ini sih Pak, banyak kan pakai sekunder itu Pak. Iya. Ya nanti insya Allah kalau memang dapat kerjaan lagi kita mencoba lagi lah. Sekunder kan dia gitu ya, cover penuh ya dia. Penuh ya. Topinya. Ya, ini masukan ini. Masukan. Kalau dulu mungkin pernah ya Pak yang sekunder tuh? Iya, sering. Sering? Yang di 2004-2005 itu masih sering itu. Jadi, full aluminium ya? Full aluminium. Sekarang karena topinya tuh kita udah dari vendor udah terpotong seperti itu, gitu kan, pasang seperti itu. Tapi bisa ya nanti request teman-teman loh. Bisa, karena kita bikin juga di sini. Ini Pak, ke depan harapan apa sih Pak yang Kumikon harapkan terhadap industri semacam ini Pak? Ya, jadi mungkin kalau harapan banyak kan ya, cuman saya garis bawahi beberapa poin-poin gitu. Pertama, kita mengharapkan kepada pemerintah nih mungkin bila ada bapak-bapaknya instansi pemerintah, instansi dari perindustrian, dari perdagangan, kami perusahaan yang istilahnya putra bangsa gitu ya, kita dalam negeri, kita juga investor dalam negeri, modalnya itu nggak seberapa besar lah kita dibandingkan dengan mereka-mereka yang modalnya dari luar negeri itu mungkin miliaran, triliunan. Kita mah modal masih kelas belajar lah kita gitu. Cuman kita karena sudah mengalami pahit asam garam tahun 98 itu, pendahulu kami itu ketika lagi krisis moneter segitu parahnya bisa bertahan, itu berarti ada satu keunggulan gitu loh. Ketika usaha dalam negeri ini dibantu, disupport, itu berarti dia bisa
melewati badai apapun gitu loh intinya. Gitu. Ketika tahun 98 tuh krisis moneter, yang impor-impor yang istilahnya dia dari luar negeri pada belum tikar, pada kabur itu dari Indonesia ditinggalin. Tapi kita yang istilahnya dalam negeri, kita mengais rezeki di sini, putra bangsa, ya kita tetap bertahan lah, kita nih ketahanan bangsa dari sisi ekonomi lah gitu ya. Nah, kita ada harapan tolonglah dibantu dalam hal entah itu perizinan, entah itu proses-proses yang berkaitan dengan kita mengurus hal-hal yang kaitannya dengan proses pengujian macam-macam, itu kita malah agak miris kemarin gitu kan. Jadi kita berusaha, mohon maaf nih kalau kita boleh terbuka, kita mengujikan untuk proses TKDN, total komponen dalam negeri. Kita yang ada pabriknya di sini gitu, itu bisa hampir setahun itu ngurusnya itu, karena kita harus meritilin ini barang ini diusut dari mana, layer ketiga, layer kedua. Loh, barangnya nih jelas kalau kita memang ngaku ini dari luar negeri, kita aku luar negeri, tapi kalau barang ini dalam sini ya dari Indonesia, tapi masih diusut lagi gitu. Kita ada ribet lah itu saya untuk ini apa prosesnya tuh. Untuk TKDN aja kita merasakan keribetannya seperti itu. Tapi kok begitu saya dapat sounding dari teman yang impor, dia bawa gelondongan dari sana, udah langsung hitungannya keluar. Memang hitungannya lebih kecil dari kami yang di dalam negeri, tapi kan wajar karena kita punya industri di sini, mereka cuma impor barang. Nah, ini jadi masukan buat harapan juga ke depannya bagi yang dalam negeri, dilindungi lah kita lah juga. Tuh, tolong dilindungi kita, putra bangsa nih dibantu gitu. Jadi ngurus yang kayak TKDN yang harus kita diaudit berlapis gitu, ya tolong dibantu itu diutamakan bahwa yang dalam negeri dulu yang dijadiin, jangan yang impor terus dia ngurus ternyata sebulan 2 bulan selesai, kita setahun nggak rampung-rampung. Nah, tuh. Ya maaf ya dia. Minta dipermudah ya Pak. Iya, kita semua melakukan dengan sepenuh hati. Kita mau disyaratkan uji apa kita ikutin Kang. Jadi kalau mau lihat apa company profile kita, itu mungkin di print tuh hampir 1000 halaman gitu Kang. Saking banyaknya ujinya itu, jadi ada uji IK, uji IP, uji fotobiologis, uji goniopotometer, itu satu itu banyak itu pengujiannya tuh yang untuk kita biar bertahan lah, qualified itu. Mengandalkan kualitas. Betul. Terakhir nih Pak. Enggak. Apa yang akan dikembangkan dari produk Kumikon itu sendiri Pak? Siap. Jadi pengembangan yang sekarang ini Apil ya kita khususnya. Apil itu sedang menuju kepada era transformasi, dia bisa smart kali ya. Dia itu bisa smart ini, arti smart ini bukan Apilnya itu bisa ngitung misalnya ini matematika sendiri itu bukan. Tapi memiliki kemampuan yang dia adaptable. Adaptable-nya itu apa? Dia bisa mengetahui ketika arus kendaraan itu macet, bahkan bukan di simpang itu aja, di kota sebelumnya gitu loh. Jadi sekarang transformasinya sampai kalau jalan nasional tuh kita lihat Kang Abdul mungkin dari Cirebon, dia Indramayu, Karawang, itu kan ke arah Pantura itu kan mungkin ada beberapa simpang-simpang yang bikin macet lah gitu. Nah, itu harusnya kita adaptan untuk connecting semua gitu. Nah, itu kemungkinan kedepannya kita melalui program yang sedang digalakan ini, Arterial Transport Management System (ATMS). Ini masih rahasia nih, tapi untuk dibocorin nih, saya kasih tahu. Spesial di spesial ya. Kita lewat satu grade di atas dari negara tetangga yang paling pinter lah untuk trafficnya di Singapura, di Australia. Kita udah satu grade di atasnya, kita menggunakan arterial. Itu connectingnya luar biasa banyak itu Kang. Jadi bisa untuk travel time. Jadi orang itu kalau melihat Google, kita mau ke Indramayu dari ini Cirebon, 45 menit karena macet. Karena dia Google, dia ngambil data dari tiap ponsel orang yang ada di sekitar situ. Nah, kalau kita balik, kita nggak boleh mengandalkan ponsel orang lain, kita sebar titik-titik mana yang bisa di sensing, kita sensing di sini berapa menit, di sini berapa menit tundaannya, akhirnya sampai ke sana tahu gitu. Jadi kita kasih di Cirebon, kita kasih ini VMS itu variable message bahwa untuk jalan ke Indramayu ternyata 42 menit dengan kecepatan sekian. Nah, itu jadi kita udah tahu gambarnya. Informatif gitu. Tidak perlu menggunakan gadget, insya Allah sudah bisa itu. Itu masih berkembang dan kita lagi jalankan. Berarti itu yang dikembangkan nanti, semoga ke depan Kumikon lebih terdepan lah dari segi teknologi
Amin, amin ya Allah. Semoga produknya laris manis, proyeknya banyak gitu. Amin, amin. 2021 lagi berjuang nih. Di antara produk-produk impor yang sekarang banyak yang masuk ya, Pak. Iya. Semoga Kumikon ini masih bertahan dengan produk lokal gitu. Bangga produk dalam negeri. Insya Allah, amin. Untuk pertanyaan yang itu sih udah Pak. Sekarang sih ini permainan aja nih Pak. Saya punya beberapa gambar nih Pak. Jadi ini tuh biar perdebatannya nggak berkelanjutan terus sih Pak. Ini banyak yang itu di channel saya Pak. Maaf ya Pak jadinya. Nah ini pertama ini TL produk lama. Nah ini ya teman-teman. Nah ini tuh sebenarnya produk Kumikon bukan Pak? Nah ini tadi ya saya sampaikan kalau Kumikon itu tetap akan ada trademarknya gitu Kang. Iya. Walaupun ini lokasi di Jogja gitu, walaupun ini di kota kami sendiri gitu, kemungkinan saat pemasangan dahulu nih bukan ini. Bukan. Dan karena juga dari bentuk topi juga berbeda juga dan tidak ada trademark ininya Kumikonnya gitu. Kita gitu. dari awal dulu pendahulu kita mentrademarkkan gitu, jadi sebisa mungkin ada identifikasi Kumikon. Ada ciri khas mungkin. Betul. Berarti yang ini bukan Kumikon nih, walaupun mirip. Mirip betul. Karena memang aspek zaman dulu tuh hampir mirip semua gitu, bentuknya kotak gitu ya. Nah, ini ada lagi nih Pak yang produk zaman dulu. Nah, iya. yang ini teman-teman. Yang ini tuh ini bukan Kumikon Pak. Dari topinya memang dulu kayaknya tuh penggantian dulu. Oh, dari topinya nih, makanya teman-teman baru lihat tahu nih. Nah, kita Ini. dulu pernah ada penggantian diminta di sub kota itu kalau salah, itu dibeli topinya doang gitu. Jadi topinya tuh ada sisi Kumikonnya, tapi box luarnya seingat dan sepengetahuan kami nggak ada yang warnanya agak kalau dia pudar coklat tuh nggak ada. Nggak ada ya. Oh, berarti bukan. Tapi topinya yang putih itu ternyata pernah produksi di sini ya Pak? Iya. Terjawab. Topi memang kita itu pernah. Lanjut lagi nih Pak. Nih ada lagi sebentar yang mana ya? Ini teman-teman pasti tahu ini di simpang mana. Ini ada juga videonya di channel Abdul Muhyi TV. Iya. Ini Kumikon bukan Pak? Bukan. Ternyata bukan. Walaupun mirip tuh Pak. Mirip betul. Mirip banget tuh. Mirip. Ini bukan ternyata. Tapi nggak usah disebutin lah. Nanti nyebutin merek soalnya jangan di sini. Ternyata bukan. Itu saya bisa kasih kunci juga di armaturnya itu Kang. Armatur. Ini ya. Nah, itu bukan. Oh, bukan. Ya, kita nggak pernah nyampe armatur ini ditambal gini. Kita ada armatur yang panjang, ada armatur pendek gitu. Ternyata bukan tuh. Modifikasi itu. Dimodif ternyata. Bukan tuh. Lalu sebentar ini ada yang mirip juga nih Pak. Ini Kumikon bukan nih? Kumikon bukan Pak? Gitu nih. Lensanya ya itu ya. Iya. Ini lensanya masuk itu Mas ya. Hampir mirip dengan Iya. Bukan itu karena lensanya coba di ke dalam ya. Ke dalam. Kalau Kumikon dari dulu tuh jenong gitu kecenderungan. Nah, tuh ciri khasnya. Iya, jenong. Berarti ini bukan lagi Pak? Iya, bukan. Bukan ternyata. Tuh perdebatannya nih udah nih terjawab. Lalu mirip yang tadi Pak. Ini di simpang mana pasti pernah tahu nih diperbaiki sama di sub salah satu di Jawa Barat nih. Betul ya. Ini sih lihatnya agak tebal ya, tapi kelihatan kapalnya bukan gitu ya. Ayo, bukan Pak berarti ini. Bentar, kapalnya bentuknya gitu ya. Nggak ada ini ya, nggak ada logonya ya? Nggak ada. Nggak ada logo bukan? Bukan. Bukan. Oh, ternyata bukan lagi nih. Karena produk yang terakhir, insya Allah semua sudah harus logo. Oh, ada logonya semua ternyata. Oke, ini terjawab nih, ini bukan. Ternyata banyak ya kayaknya. Banyak yang mirip ternyata. Ini adopsi mungkin ya. Iya. Terus ini ada lagi nih. Ini Pak. Nih. Ini yang punya teman kita nih. Aku dapat. Enggak, itu bukan. Bukan ya Pak? Bukan. Tapi mirip Pak. Ya, ini aku bersyukur lah jadi bawa trendsetter.
Ini juga yang tadi Pak sebenarnya Pak. Oh iya, ini agak tebel dari samping, agak tebel ketebelan dia. Kalau Kumikon dia agak ini landai. Tipis ya? Iya, agak tipis landai. Jadi ini bukan, tapi mirip. Mirip. Dulu tuh sampai nggak bisa ngebedain loh Pak. Ya. Saking ininya miripnya. Iya, benar. Ternyata beda di ini Pak ya. Di kapalnya juga ini kan Iya, cuma kapalnya raba. itu tipis banget. Kalau kita kapalnya agak bentuk ini lah namanya. Tuh, itu Kapal gitu ya. ini namanya kapal ya yang atasnya. Kapal perahu. Ah, Itu perahu. sebutan ini aja apa? Sebutan nggak ini aja lah. Nggak resmi ya. Nggak resmi lah itu bahasa kita. Nah kalau ini Pak, Betul. Nah ini Nah, yang ini. jadi pertanyaan nih. Waduh, lampu baru udah diganti lagi. Yang belakangnya jelasnya kita ngaku itu yang terbaru. Terus yang depannya itu juga sempat memang buatan kita juga tuh. oh sempet tuh. Ya, dan ini tahunnya memang 2007 ya. Iya 2007. Yang depan 2007, yang belakangnya 2019-an menurut saya. Ya diganti 2019 ini Betul. salah satu simpang di Kota Cirebon Pak. Betul. Itu berarti sudah 12 tahun berarti ya maksudnya. Iya. 2007 ke 2019. Ya, usia teknis lampu gitu ya. Itu biasanya 5 tahun kalau di peraturan menteri, tapi keterbatasan anggaran dan macam-macam itu ya akhirnya memang bisa mulur gitu, jadi bisa 10 tahun itu baru penggantian atau perawatannya per berapa tahun gitu. Tapi ini bener ya Pak, dua-duanya produk Kumikon ya? Iya. Bener. Kita memang pernah mengeluarkan yang lampu yang jenis putih itu di sini ya, siapa? Teman-teman banyak yang nyebutnya ini Pak, Kumikon lensa putih. Oh iya. Ya itu dulu awal mulanya tadi seperti saya ceritakan bahwa itu kita empati terhadap yang memiliki kebutaan buta warna itu juga biar kita tahu lah bedanya gitu ketika dipasang. Terus teman-teman juga nyebutnya yang sekarang masih produksi itu Kumikon lensa warna Pak. Lensa warna ya. Nah, kalau di komenan saya itu Siap. nggak apa ya Pak nyebutnya Nggak apa-apa, nggak. Kumikon lensa warna. Iya. Kalau ini Kumikon lensa putih. Tapi kalau yang dulu lagi itu namanya Kumikon versi awal. Banyak awal. yang itu nyebutnya. Nah itu malah enak kita sama persepsinya kita jadi tahu gitu. Iya. Ya, satu lagi Pak. Iya. Gambarnya nggak ada di sini Pak. Cuman nih di sini yang topi kotak itu Pak. Betul. Itu punya Kumikon bukan Pak? Itu tadi saya nanya ke salah satu sesepuh ya, itu kemungkinan dahulu Philip kan dulu juga ada yang pernah masang di ini, terus di beberapa kota di besar itu juga memang seperti bantuan gitu, jadi bantuan dari pusat pasangkan sana. Nah yang di Jogja ini kan taruhnya di Malioboro. Nah kita udah tahu lah Jogja tuh Malioboro trendsetternya untuk jalan terbesar yang paling dilaluin lah untuk lihat gitu untuk wisatawan. Jadi akhirnya mungkin dulu bantuan zaman dulu tuh ditaruh di Malioboro dan memang bentuknya kenapa traffic light karena dulu mungkin jalannya belum sempit kayak sekarang, itu masih lega gitu ya. Jadi emang dibikin simpang gitu. Yang lampu kotak kan bentuknya traffic gitu ya. Padahal kalau sekarang udah yang minornya udah hampir kayak gang kecil aja gitu karena udah saking pembangunannya udah saking ini luasnya. Tapi bukan produk Kumikon ya? Bukan. Jauh semuanya. Kita nggak pernah ngeluarin yang kotak tuh nggak pernah. Oke. Nah, sebentar, kalau ini pertanyaannya agak ini sih Pak, agak kebawa perasaan mungkin Pak. Oh iya, siap. Gimana sih Pak perasaannya kalau ngelihat produk kita terus di luar ternyata ada yang merusak gitu Pak? Contohnya ini ya, kemarin kejadian di Cirebon, pecah gitu si lensanya ini Pak. Ya, itu mirisnya tuh udah lebih ke, waduh ini kayak barang ciptaan kita gitu ya, kita udah masang walaupun ini udah jadi aset dinas, aset kementerian. Ya, ketika ada yang rusak tuh, apa yang ada di dalam benak orang yang rusak itu ketika merusak fasilitas umum. Apalagi ini lebih fatal lagi, ini fasilitas umum yang dia mengatur keselamatan pengguna jalan gitu. Kalau keselamatan kalau ini dia melempar terus ternyata lampunya mati semuanya gitu, terus ibunya dia naik motor di situ bahaya gitu loh kan, keluarganya sendiri padahal yang lewat bakalan. Ya kita mohon lah kepada semua yang nonton sini diedukasi teman-teman, sanak saudaranya semua, apa yang ada dalam program pemerintah ketika itu untuk fasilitas umum segala itu dirawat lah itu. Memang cara memilikinya tuh bukan dengan wah saya pengen memiliki, saya bawa pulang gitu, jangan gitu. Memilikinya tuh ya udah
barang yang sudah ada, yang sudah ini dipantau aja. Kayak Kang Abdul nih, mantaunya kan pinter nih. Dan ada yang wah udah kelihatan nggak layak nih, kita jadikan informasi gunanya untuk biar ngingetin nih pemerintah, ini ada yang harus dirawat gitu. Itu udah bagus itu salah satu sifat yang kita harus tanamkan di diri kita sendiri. Barang fasilitas umum punya semua masyarakat, dimiliki jiwanya oleh kita lah gitu. Jadi jangan dirusak gitu. Kalau barang itu punya sendiri kan dianggap kan nggak mungkin kita ngerusak kan iya, gitu. Itu juga kan buat keselamatan kita sendiri ya Pak. Iya, prihatin lah kita. Prihatin. Ikut prihatin juga sih itu, harusnya kan dirawat gitu. Iya. Apalagi ini dengan sengaja kan Pak itunya dirusak tuh. Betul. Nah, kalau ini Pak, ini di salah satu simpang di Kabupaten Cirebon. Oh, nah, ini aspeknya dia. Aspek ini pedestrian. Iya. Nah, ini sepertinya sih Pak tertenggor. Kendaraan gimana sih Pak perasaannya gitu. Aduh, itu ya yang nyenggol juga kita minta kesediaannya kalau memang dia tuh sampai merusak itu ya paling nggak berusaha lah ya, lapor lah ketika nanti memang ini bisa diperbaikin, kita perbaikin gitu. Ya cuman itu tanggung jawab lah, jadi balik lagi ke rasa tanggung jawab kita sebagai pengguna jalan. Ketika jalan itu adalah jalan milik umum, ya kita berusaha jadi orang yang aman lah. Orang aman itu apa? Aman diri kita sendiri, aman orang lain terhadap dari diri kita sendiri. Kan salah satu sifat utama dari seorang muslim tuh gitu, kita tuh aman bagi orang lain loh, jangan kita jadi bahaya bagi orang lain. Nah, itu kalau jadi pengguna yang berbahaya bagi pengguna jalan lain, berarti ini kita termasuk orang yang celaka nih, bahaya nih. Orang yang zolim. Yang zolim kan. Gitu. Ya jangan sampai. Siap. Nah, ini yang disayangkan juga sih Pak, ketika ada kerusakan itu lama gitu responnya. Ini udah berbulan-bulan, mungkin sampai sekarang kayaknya belum diperbaiki juga ini. Ya nanti insya Allah ini tim saya ini sebagai yaitu kita tanggung jawab moral, kita produk kita sendiri, nanti kita perbaikin secepatnya, kita bertanggung jawab untuk berusaha lah nih, kita aktifkan kembali itu. Iya sayang itu kalau sampai dipasang terus jadi kebalik, berpecah lagi gitu. Iya, ini kan sampai ngegantung Pak, ini sampai saya lihat tuh di kabelnya ini armatur udah nggak ada itunya dudukan bautnya gitu, jadi ngegantungnya di kabel ke atas. Ya dengan media seperti ini mudah-mudahan inilah kita lebih peka. Iya, lebih aware lah. Sekarang gini Pak, boleh nggak sih Pak saya intip proses produksinya? Boleh, insya Allah. Nanti teman-teman juga kita ajak semua biar lihat. Cuma mungkin nanti yang lebih expert kan mungkin bagian produksi gitu. Nanti kita didampingin teman-teman kita bagian produksi, ada produksi controller, ada produksi luminarnya sendiri, terus juga yang bagian pemasangan itu paham semua tuh. Biar mereka pada ini bantu menjelaskan. Siap. Kalau saya suruh menjelaskan satu bisa, cuman mungkin teknisnya kurang baik. Siap. Oke, nanti kita lanjut ya. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, makasih Pak. Ini kan slim, bodinya lebih slim, lebih praktis. Assalamualaikum semua pecinta traffic light atau kita sebut alat pemberi isyarat lalu lintas APIL. Jangan lupa pokoknya ya, tonton nih channel bagus nih Abdul Muhyi TV, subscribe, habis subscribe terus di like, pokoknya ikuti terus nih channelnya Abdul Muhyi TV. Dari saya Reza, Direktur PT Komunikasi Indonesia menyampaikan salam APIL, salam traffic light, Indonesia bisa. Assalamualaikum.